Halo teman-teman, jadi ini mobil yang saya gunakan yaitu Fortuner 2.8 dengan kode mesin 1GD dengan sekarang kilometernya itu sudah 10.000 dan ini yang GR Sport tapi bukannya improvement ya, ini tahun 2022. Nah ini kebetulan hari ini saya akan melakukan upgrade di bagian kaki-kaki yaitu berupa pengereman dan juga dari shock akan saya ganti dengan merek GSS. Kemudian kalau dari pengereman saya akan ganti kabelnya, selang remnya itu dengan braided merek Hell. Nah untuk saat ini mobil yang saya gunakan ini benar-benar standar, belum saya otak-atik apapun upgrade dikit-dikit ya. Paling ini cuma ada penggantian seperti lampu-lampu menjadi yang warna putih, kemudian habis itu mungkin dari klakson, dan kemudian juga mungkin saya tambahkan dari TPMS. Jadi TPMS ini cukup berguna juga buat kalau teman-teman yang mau perjalanan jauh. Nah ini TPMS saya dan cukup membantu juga. Nah jadi hari ini kita akan memasang beberapa barang-barang di belakang itu. Jadi yang pertama ada shock GSS, yang kedua ada selang Hell itu, dan ada juga filter udara KNN. Nah ini upgrade mesin pertamanya ini saya mau pakai filter udara KNN dulu. Jadi ya untuk pertama lah kita lihat dulu dari filter udara KNN apakah mungkin tenaganya buat saya sudah cukup setelahnya. Kemudian juga nanti mungkin ada upgrade mesin kecil-kecilan seperti remap dan sebagainya. Kemudian untuk minyak remnya ini mungkin kalau kelihatan di belakang, nah itu saya menggunakan merek Seiken 4. Jadi silahkan diikuti terus vlognya teman-teman. Ini saya mau ke bengkelnya dulu. Dan ini saya tinggalnya di Kota Malang. Nah ini bengkel kaki-kaki yang akan saya kunjungi. Halo, jadi ini mobil yang saya gunakan Fortuner GR 2.8 yang 1GD. Nah mungkin ini mobilnya masih standar ya, jadi nanti yang saya mau upgrade itu mulai dari kaki-kakinya, ganti shock sama selang rem Hell braided. Dan mungkin mobilnya ini masih full standar, cuman ada yang saya rubah sedikit, mungkin kayak list-listnya ini. Nah, ini jadi hitam, ini ya juga saya hitamkan. Velg juga saya rubah jadi hitam, ini masih kotor, tapi ya sisanya ya standar-standar aja. Mungkin kalau dari body juga ini masih standar, belum saya coating dan sebagainya, ini masih ada bekas-bekasnya. Kemudian yang hari ini kita akan upgrade adalah upgrade pertama langsung di sektor kaki-kaki, karena justru saya merasakan mobil ini mungkin dari tenaga itu sudah sangat powerful. Kalau dari mungkin kalau dari tenaga, dari kenyamanan, kalau saya nyetir sendiri sebenarnya sudah cukup, sudah powerful. Cuman nah ini masalahnya Fortuner ini, kenapa saya ngerasa kalau jadi penumpang itu nggak nyaman gitu. Dan bahkan keluarga saya juga yang duduk di belakang selalu merasa nggak nyaman. Dan saya sudah diskusi keliling-keliling ke banyak forum, banyak yang menyarankan ISS. Jadi ini saya mau coba ISS, dan saya beli di harga kurang lebih 6 jutaan, 6 juta 100 apa 6 juta 200 saya lupa. Kemudian juga dari sektor pengereman, nah ini saya upgrade dengan yang Hell yang braided. Kenapa saya pakai Hell? Soalnya kebetulan sama ini saya juga suka main motor, dan kebetulan motor-motor saya menggunakan Hell yang selang rem Hell ini termasuk sangat membantu juga. Jadi benar-benar termasuk upgrade juga. Nah mungkin nanti selanjutnya kalau misalnya saya sudah mulai upgrade mesin, saya juga bakal upgrade seperti brake pad dan piringannya. Kemudian ini dari apa ini? Ini dari remnya atau brake fluidnya saya pakai Seiken. Nah kan karena kebetulan yang ada di kota saya ini, jadi ya saya beli ya, dan saya upgrade jadi 2.4. Mungkin kalau dari sektor mesin ya, yang pertama kali saya upgrade KNN dulu, karena di sini mungkin dari tenaga saya udah merasa sudah cukup. Jadi banyak orang yang bilang coba diganti filternya dulu. Nah misalnya filternya udah ganti, misalnya ada yang kurang, mungkin saya akan konsiderasi untuk lakukan penggantian downpipe, front pipe, ataupun juga seperti remap. Nah ini sudah diganti, yang depannya pakai 3, putarannya 3. Ini selang rem Hellnya.
Yap, jadi ini saya akan mereview barang-barang yang tadi saya sudah pasangkan di mobil saya. Maksudnya 1 minggu yang lalu sudah saya pasangkan. Jadi kebetulan kemarin di awal video kan teman-teman bisa lihat itu kilometernya masih 10 ribuan. Dan sekarang ini kilometernya udah ada di angka 11.400. Jadi plus minus saya udah gunakan mobil ini setelah barang-barang yang saya pasang tadi itu jaraknya kurang lebih 1.500 kilo atau plus minus udah 1 mingguan ini. Jadi pertama yang akan saya review adalah dari shock ISS nya dulu. Jadi shock ISS yang saya gunakan adalah shock ISS yang DTG Plus, itu yang twin tube. Nah untuk shocknya sendiri, jadi awalnya pertama saya juga agak underestimate dari shock ISS ini karena ya banyak teman-teman emang yang di forum bilang begitu ganti shock aja udah kerasa perbedaannya. Nah awalnya sih saya agak underestimate, cuman setelah saya merasakan begitu shocknya dipasang, dan seperti video di awal kemarin saya kan masang awalnya itu dengan klik di depan 3 dan belakang 3. Dan begitu saya pasang dan saya gunakan, langsung mobilnya saya coba, itu bener-bener kerasa banget efeknya. Bener-bener dia itu yang firm tapi masih empuk. Jadi dia bener-bener firm tapi masih empuk. Dan kebetulan saya juga udah sempet trial and error beberapa kali. Jadi trial and errornya ini juga sempet mobilnya saya pakai mudik ke Trans Jawa, dan kebetulan saya mendapatkan settingan yang tepat untuk di jalan seperti tol, kemudian juga jalan arteri dan jalan yang sedikit bergelombang, yaitu di settingan klik 54. Kenapa? Karena di settingan klik 54 ini kerasanya memang lebih keras dari yang 33, tapi dia kerasa bener-bener anteng dan antep gitu. Jadi nggak ada limbung goyang, sangat berkurang, sangat-sangat berkurang. Ya kalau kita omongkan ya berdasarkan presentasi, ya paling plus minus presentasinya ada kenaikan dari segi kenyamanan di kaki-kaki itu plus minus di 20-30% lah daripada standarnya. Jadi saya sudah menggunakan cukup lama, yaitu sudah melakukan break-in juga. Jadi settingan 54 ini adalah settingan yang saya kira sudah sangat pas dan cocok untuk saya. Dan kebetulan juga karena memang kalau mau dibandingkan dengan settingan 33 itu memang sangat nyaman, tapi memang nyamannya hanya untuk di kota-kota dan di jalan-jalan yang memang ada berlubang. Nah cuman kalau saya mau dengan settingan 54 dan saya ingin membuat cukup empuk seperti di settingan 3 belakang 3 depan tadi, nah itu saya akali dengan menurunkan tekanan bannya, tekanan angin bannya. Jadi yang awalnya saya terbiasa emang pakai tekanan keras di angka 34, 35 karena saya juga kebiasaan lewat jalan tol. Ini saya memilih untuk menurunkan di angka antara 31, 32, dan memang langsung kerasa lebih empuk. Tapi karena dibarengi dengan penggunaan shock di klik 5 dan 4, jadi terasa benar-benar nyaman. Jadi mungkin rekomendasi untuk teman-teman yang pakai VRZ atau mungkin yang pakai GR juga, pakai 1GD, 2GD, mungkin settingan yang nyaman bisa coba-coba teman-teman coba di depan 5 dan belakangnya 4. Kemudian kalau dari filter KNN, ya saya kira filter udara ya jelas memang pasti ada peningkatan di performa. Cuman memang saya nggak bisa ngomong secara gamblang karena memang harus by dyno proven ya, harus dyno proven dulu. Dan dyno proven itu kan memang harus nggak rugi gitu kalau cuman buat cari dari filternya. Jadi harus kayak mungkin saya lakukan remap atau penambahan downpipe, front pipe. Jadi kan otomatis benar-benar nanti kalau udah maksimal semua dari sektor mesin-mesin saya ganti, nah itu baru saya lakukan remap. Dan pasti yang jelas memang ada peningkatan dari tenaga dengan penggunaan filter KNN ini, dan peningkatannya cukup terasa memang, dan cukup memang ya karena memang lebih plong, jadi memang penggunaannya juga ya kerasa kalau dipakai buat ngebut itu juga kerasa lebih smooth dan sebagainya. Dan untuk kenapa saya pilih filter KNN sendiri, karena memang ada merek-merek lain seperti Sprint dan sebagainya yang mungkin memang lebih mudah membersihkannya dan sebagainya, mungkin bahannya juga sedikit berbeda. Tapi ya selama ini saya kendaraan yang lain juga sudah terbiasa menggunakan KNN dan memang tidak ada komplain gitu. Jadi nggak pernah ada masalah, saya nggak pernah ada komplain. Saya juga punya recharger kitnya, jadi ya saya bersihinnya juga udah nyaman karena udah tahu gimana cara membersihkannya.
Mungkin kalau dari K&N Filter ya kurang lebih kayak gitu. Sama mungkin dari K&N Filter ini yang saya rasakan siulan turbonya ini cukup terasa ya. Jadi begitu dibejek itu ada kerasa kayak lebih shoot gitu, ada kayak suara setutunya, bukan setutu juga tapi lebih ke intinya suaranya lebih keluar lah dari turbonya, itu ada suara siulannya. Kemudian yang saya ganti terakhir itu ada dari selang rem. Nah ini yang ketiga dari selang rem Hell. Saya juga nggak bisa komentar banyak karena memang yang saya ganti cuman selang rem. Cuman memang yang saya rasakan kemarin waktu perjalanan mudik itu kan banyak stop and go-nya. Maksudnya kadang ngebut, kadang kalau ada macet berhenti dulu, ngebut lagi berhenti dulu lah. Dengan saya pakai yang dan memang kan juga kebetulan tuh kemarin mudik agak sedikit jalanannya nggak macet tapi padat gitu. Jadi ya banyak rem gas remnya gas rem balik. Nah jadi dengan filter KNN dengan rem selang rem Hell ini memang cukup membantu. Jadi memang kayak remnya itu kerasanya ngisi terus gitu. Jadi kalau mau ngerem ya saya juga nggak menyarankan rem mendadak, tapi kalau mau ngerem agak kenceng atau mendadak itu kerasanya antep aja gitu, kerasanya kayak ngisi terus. Beda sama yang pakai selang karet bawaan, itu memang ada rasa kemposnya sedikit. Jadi kalau misalnya udah terlalu banyak di rem gas rem itu mungkin kerasa seperti agak masuk ke dalam, remnya harus agak dalam. Sedangkan kalau pakai Hell Braided ini cukup kerasa lebih keras dan lebih antep aja. Jadi kalau mau ngerem lebih confident aja. Nah mungkin vlog saya sekian dulu dari teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalau teman-teman juga ada info racikan kaki-kaki atau misalnya racikan mesin yang enak sebagainya, nah itu teman-teman bisa tulis komen di bawah. Nanti kalau misalnya memang sudah waktunya tepat dan ada dana, mungkin saya juga akan upgrade kecil-kecilan yang lain lagi. Nah ini mungkin teman-teman juga kalau mau nanya compare, kan biasa banyak nanya ini gimana compare antara YSS sama Provender. Jujur saya nggak bisa ngomong karena saya belum pernah nyoba Provender as a driver, tapi saya udah pernah nyoba as passenger. Dan memang kalau mau kerasa saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa Provender ini lebih stiff. Atau mungkin itu karena settingan dari mobil teman saya juga nggak tahu. Yang jelas saya kerasa lebih stiff. Dan kok ya teman saya yang menggunakan Provender juga sempat menyarankan mending pakai YSS karena banyak yang mereview YSS lebih baik. Dan memang saya merasakan YSS baik untuk saya, tapi untuk mengcompare saya juga belum bisa. Yang jelas untuk harganya ya sebenarnya 11-12 sih. Ini tinggal preferensi aja teman-teman mau yang mana. Jadi mungkin sekian dulu teman-teman. Kalau ada yang diskusikan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.